Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Hakim. Saya berasal dari kelas Ilkom 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu mengenai peran podcast sebagai sumber informasi bagi generasi Z. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita, yaitu Bapak Asep Dedi, SSI, MM. Nah, ada pula poin-poin yang akan saya sampaikan pada penelitian saya, yaitu mengenai peran podcast sebagai sumber informasi bagi generasi Z. Di antaranya yaitu ada yang pertama pemaparan mean, yang kedua pemaparan median, yang ketiga pemaparan modus, yang keempat pemaparan standar deviasi, yang kelima pemaparan uji T, dan yang terakhir itu ada korelasi. Nah, sebelum lanjut ke materi tadi, ada pula metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel, di mana purposive sampling adalah metode pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh berasal dari responden yang benar-benar sesuai dengan karakteristik yang diteliti, yaitu generasi Z, yang aktif mendengarkan podcast sebagai sumber informasi. Nah, selanjutnya ada pula mean dari menghitung rentang waktu mendengarkan podcast. Untuk meannya sendiri, untuk datanya, yaitu terdiri dari 10 sampai 15 menit. Yang kedua itu 15 sampai 30 menit, yang ketiga itu 30 sampai 60 menit, dan yang terakhir itu 60 sampai 120 menit. Ada pula frekuensinya dari setiap data tersebut. Untuk yang pertama 10 sampai 15 menit itu ada 6 orang, 15 sampai 30 menit ada 16 orang, 30 sampai 60 menit ada 15 orang, dan 60 sampai 120 menit ada 1 orang. Nah, untuk hasil dari mean dari mendengarkan podcast itu ada 40. Nah, yang selanjutnya itu median. Untuk mediannya sendiri, jumlah dari keseluruhan dengan menggunakan rumus TB sama dengan N/2 kurangi FK per FM kali P, yaitu hasilnya yaitu 26,6. Nah, untuk yang terakhir itu ada modus dari menghitung rentan waktu mendengarkan podcast dari generasi Z sendiri. Hasilnya yaitu ada 28,1. Nah, untuk selanjutnya itu ada materi mengenai standar deviasi. Untuk standar deviasi sendiri yaitu menggunakan rumus simpangan baku dengan datanya sebagai berikut: 10 sampai 15 menit dengan FI 6, XI 12,5, F kali XI 75, XI kuadrat 156,25, dan FI kali XI kuadrat 937,5. Untuk data yang kedua 15 sampai 30 menit, FI 16, XI 22,5, FI kali XI 360, XI kuadrat 506,25, FI kali XI kuadrat 8100. Untuk yang ketiga 30 sampai 60 menit, FI 15, XI 45, FI kali XI 675, XI kuadrat 2025, FI dikali XI kuadrat 30.375, dan yang terakhir untuk yang 60 sampai 120 menit, FI 1, XI 90, FI dikali XI 90, XI kuadrat 8100, dan FI dikali XI 8100. Ada pula dari rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut: menghasilkan nilai sekitar 16,06. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada visualisasi data. Untuk visualisasi data saya menggunakan 3 pertanyaan. Yang pertama itu ada rata-rata lama mendengarkan podcast pada Gen Z. Yang kedua ada seberapa sering mendengarkan podcast. Dan yang terakhir ada platform utama yang digunakan Gen Z untuk mendengarkan podcast itu sendiri. Nah, ada pula untuk datanya. Untuk yang pertama,
Rata-rata lama mendengarkan podcast pada Gen Z untuk 10-15 menit berada di 15,8%. Untuk 15-30 menit berada di 42,1%. Untuk di 30-60 menit ada di 39,5%. Dan untuk di 60-120 menit ada di 2,6%. Untuk selanjutnya itu ada seberapa sering Gen Z mendengarkan podcast. Dari setiap pertanyaannya ada setiap hari yaitu 7,9%, ada beberapa kali dalam seminggu yaitu 52,6%, beberapa kali dalam sebulan 23,7%, jarang 13,2%, dan tidak pernah 2,6%. Nah, untuk yang ketiga itu ada pertanyaan mengenai platform utama yang digunakan untuk mendengarkan podcast. Untuk yang pertama itu ada YouTube 73,7%. Untuk yang kedua itu ada Spotify 15,6%. Untuk yang ketiga itu ada TikTok sekitar 10,5%. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada uji hipotesis berdasarkan pengelompokan, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Untuk durasi 10-15% itu laki-laki sekitar 2 orang. Untuk 15-30% 7 laki-laki. Untuk 30-60% itu 8 laki-laki. Dan untuk 60-120 menit itu 1 laki-laki. Nah, untuk selanjutnya itu 10-15 menit itu 4 perempuan. 15-30 menit itu 8 perempuan. 30-60 menit itu 8 perempuan. Dan 60-120 menit itu 0 untuk perempuan. Nah, tabel yang diberikan dapat dikaitkan dengan uji Chi-square dalam konteks kesesuaian distribusi. Metode ini digunakan untuk menguji apakah distribusi data yang diamati sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Oke, untuk selanjutnya itu ada hasil dari uji T. Untuk hasil dari uji T sendiri dengan rumus sebagai berikut, itu menghasilkan hasil sekitar 5,2% hasil SE-nya. Selanjutnya menghitung uji T menggunakan rumus uji T, yaitu dengan rumus uji T-nya sebagai berikut. Hasilnya itu 1,07%. Oke, selanjutnya di sini ada materi mengenai korelasi. Hasil perhitungannya sebagai berikut. Nah, untuk hasil korelasi menggunakan rumus korelasi Spearman, P sama dengan 1, yang berarti korelasi sempurna antara jenis kelamin dan durasi mendengarkan podcast. Dalam hal ini, ada hubungan yang sangat kuat antara durasi mendengarkan podcast dengan jenis kelamin. Jadi, secara teori, semakin tinggi kategori durasi, semakin besar perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pola mendengarkan podcast mereka sebagai Gen Z. Nah, untuk temuan utama dari penelitian ini yaitu mayoritas responden mendengarkan podcast beberapa kali dalam seminggu, sekitar 52,63%, dengan durasi paling umum yaitu sekitar 15-30 menit per sesi, sekitar 73,68%. Nah, YouTube ini menjadi platform yang sering digunakan untuk mendengarkan podcast. Dipilih oleh sekitar 73,7% responden, sementara Spotify dan TikTok digunakan oleh sebagian kecil responden. Topik yang paling dinikmati adalah topik hiburan dan komedi, yaitu sekitar 65,79%, diikuti oleh motivasi dan pengembangan diri, yaitu sekitar 47,37%, meskipun sebagian besar responden bersikap netral mengenai podcast sebagai sumber informasi utama mereka, tapi sebanyak 65,79%. Tapi sebanyak 68,42% percaya bahwa informasi dari podcast lebih kredibel dibandingkan media lain. Dengan pembawa acara dianggap berperan besar dalam menentukan kredibilitasnya. Nah, dampak positif dari mendengarkan podcast juga terlihat, di mana 78,95% merasa mendapatkan wawasan baru. Selain itu, 55,26% responden mengaku bahwa podcast mendorong mereka untuk berdiskusi dengan teman atau keluarga, dan presentasi yang sama juga cenderung mencari informasi lebih lanjut setelah mendengarkan suatu topik di sebuah podcast.
Nah, secara keseluruhan, podcast menjadi media yang populer untuk hiburan sekaligus sumber wawasan. Dengan YouTube sebagai platform utama dan durasi ideal sekitar 15-30 menit per sesi. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai peran podcast sebagai sumber informasi bagi Gen Z adalah podcast telah menjadi sumber informasi yang penting bagi generasi Z yang rutin mendengarkan dengan durasi 30-60 menit. Topik yang paling diminati yaitu meliputi pengembangan diri, bisnis, pendidikan, dan isu-isu sosial. Nah, generasi Z cenderung percaya pada kredibilitas narasumber dan podcast mempengaruhi pola pikir serta mendorong pendengar untuk mencari informasi lebih lanjut. Keunggulan podcast terletak pada fleksibilitas, kenyamanan, dan penyampaian informasi yang santai namun mendalam. Lebih menarik dibandingkan dengan media lain seperti televisi atau media cetak. Tidak ada perbandingan signifikan dalam durasi mendengarkan antara laki-laki dan perempuan, meski laki-laki cenderung lebih lama mendengarkan. Penelitian ini juga memberikan wawasan penting untuk membuat konten akademisi dan masyarakat tentang pengembangan podcast sebagai media yang relevan. Podcast berpotensi menjadi alternatif pembelajaran yang lebih interaktif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel menggunakan analisis lebih mendalam dan lebih mengeksplorasi pengaruh format penyampaian, jenis narasumber, dan interaktivitas terhadap daya tarik podcast. Nah, mungkin sekian presentasi dari hasil penelitian yang saya lakukan mengenai peran podcast sebagai sumber informasi bagi Gen Z. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.